tokoh-tokoh yang jahat. Tidak hanya itu, firman Tuhan memiliki maksud seandainya kita ternyata berlaku jahat, maka kita sedang dikoreksi oleh firman Tuhan dalam bentuk biografi dari tokoh-tokoh yang jahat. Dengan demikian, firman Tuhan menegur kita, membimbing kita, memperbaiki kelakuan kita melalui kehidupan tokoh-tokoh yang jahat, dan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi, sekali lagi, penting sekali biografi tokoh-tokoh Alkitab, karena melalui mereka Tuhan menyampaikan pesan-pesan penting. Tuhan menyampaikan pelajaran-pelajaran kehidupan, dan oleh karenanya kita bisa mendapatkan panduan, pedoman kehidupan, menjadi pribadi yang lebih baik, diberkati Tuhan, dijauhkan dari kegagalan dan hukuman-hukuman Tuhan. Kita masuk pada pengertian penafsiran biografi. Prinsip penafsiran biografi adalah memperhatikan kehidupan salah satu tokoh Alkitab. Meskipun dalam cerita itu ada beberapa tokoh Alkitab, tapi kita mau fokus kepada salah satunya. Nah, kita memperhatikannya itu secara teliti, secara cermat. Lalu kemudian kita bisa memperoleh pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan tokoh tersebut. Pekerjaan pokok adalah mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data-data salah satu tokoh Alkitab. Jadi kita sudah paham pengertian dari prinsip penafsiran biografi, fokus kita adalah salah satu tokoh, dan yang kita perhatikan seluruh data-data yang terkait dengan salah satu tokoh tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan dulu tokoh yang dipilih. Tadi saya katakan dalam sebuah cerita atau dalam rangkaian cerita, ada lebih dari satu tokoh. Misalnya cerita tentang Yusuf. Ternyata ada tokoh Yakub juga di situ. Ada tokoh kakak-kakaknya di situ. Tokoh antagonisnya adalah Fir'aun misalnya di situ. Tokoh yang jahat yang tidak baik adalah istri Potifar misalnya. Tetapi kita tentukan dulu salah satunya. Yang mau menjadi fokus perhatian kita siapa? Misalnya Yusuf. Lalu yang kedua, catat sumber-sumber yang memberi data-data tentang tokoh tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi saudara, ada data-data Alkitab yang memberitahu tentang tokoh-tokoh tersebut. Ya, kalau kita mau mengambil dari Alkitab. Tapi juga kita bisa mengambil dari luar Alkitab, kalau memang tokoh itu ada di luar Alkitab. Misalnya raja-raja Babilonia, raja-raja Persia, ternyata di sejarah dunia juga ada. Nah, kita juga bisa pakai data-data dari luar. Berarti itu data-data yang secara tidak langsung. Lalu nomor tiga, catat ayat-ayat sebagai sumber data dari tokoh tersebut secara urut. Lalu yang keempat, susun dengan teratur. Apa saja itu? Kronologi kehidupannya, karakter-karakternya, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut, geografi atau panggung peristiwa dari tokoh tersebut, dan sebagainya. Langkah kelima, mengambil pelajaran-pelajaran dan penerapan praktis bagi kehidupan kita. Dan langkah yang keenam, hal ini berlaku juga pada sebagian kisah atau pasal atau perikop-perikop. Jadi misalnya cerita Yusuf dari Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50. Waduh, terlalu panjang. Saya hanya mau mengamati satu pasal saja. Boleh, saudara. Ternyata dalam satu pasal ada dua atau tiga perikop. Saya hanya mau mengamati satu perikop saja. Boleh. Ya, jadi tidak harus keseluruhannya. Sebagian dari kisah tokoh tersebut itu pun juga bisa disebut prinsip penafsiran biografi. Langkah yang ketujuh, yang terakhir, sangat dimungkinkan menggunakan sumber-sumber sekunder lainnya untuk melengkapi data-data tokoh tersebut. Tadi sudah saya singgung.
Lalu kemudian kita akan masuk dalam contohnya. Sebelumnya saya akan memberitahu sedikitnya ada 4 model prinsip penafsiran biografi. Yang pertama adalah prinsip penafsiran biografi yang panjang dan tidak terpisah. Tidak terpisah ini maksudnya adalah tidak terpisahkan dengan kitab lainnya. Kalau kita membaca biografi Musa, itu panjang tetapi terpisah. Karena Musa ada di Keluaran, lalu kemudian diceritakan lagi ada di Bilangan, bahkan di Imamat juga, Bilangan dan juga Ulangan. Kalau kita membaca tokoh Daud, maka kita akan ketemu di 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja. Di kitab Tawarik pun juga kita ketemu lagi tokoh Daud. Bahkan di Perjanjian Baru juga disinggung lagi tentang Daud. Jadi itu adalah biografi panjang tetapi terpisah. Jadi yang pertama, biografi panjang tidak terpisah. Siapa itu tokohnya? Contohnya adalah Yusuf. Ya, lebih dari 5 pasal. Jadi bisa dikategorikan biografinya panjang. Lalu kemudian ada biografi panjang terpisah. Contohnya Musa, Daud tadi, ya. Lalu ada biografi pendek tidak terpisah. Misalnya Yunus, lalu kehidupan para hakim, mulai dari Otniel misalnya, Simpson ya, lalu kemudian Gideon. Itu adalah biografi pendek tidak terpisah, hanya dalam satu kitab saja. Lalu ada biografi pendek tetapi terpisah, ya. Sudah pendek tapi terpisah. Ya, disinggung lagi di kitab lain. Nah, kita bisa lihat misalnya Esther, maaf, Ruth. Ruth itu ada di kitab Ruth, tetapi juga disinggung di Injil Matius meskipun cuman sedikit. Ya, jadi ada tokoh-tokoh yang diceritakan secara pendek, tetapi terpisah-pisah. Ada di kitab lain, ada di kitab lain. Ya, jadi tidak hanya ada di dalam satu kitab. Nah, yang coba akan kita perhatikan malam hari ini adalah model biografi panjang tidak terpisah dan model biografi pendek tidak terpisah. Yang pertama yaitu biografi Yusuf. Ini sangat panjang, Saudara. Pasal 37 sampai 50. Meskipun di pasal 38 sempat berpindah cerita, tetapi lalu di pasal 39 bersambung lagi cerita tentang Yusuf. Mari kita akan perhatikan mulai pasal 37. Saya bagi per perikop. Ya. Pasal 37 ayat 1 sampai 11. Setelah Bapak Ibu Saudara membaca, mungkin diulang 2-3 kali, maka kita akan menemukan data-data sebagai berikut. Jadi langkahnya jangan lupa tentukan tokoh, lalu kita baca, kita ketemukan data-datanya. Apa yang kita peroleh di situ? Anak Yakub yang tinggal di Kanaan. Lalu kemudian usianya masih muda dan sebagai gembala ternak. Apalagi sering melaporkan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf lebih dikasih oleh ayahnya, dibuatkan baju maha indah, dibenci oleh saudara-saudaranya karena cemburu. Lalu Yusuf bermimpi menjadi raja. Saudara mau cantumkan ayat-ayatnya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena semua data itu ada di pasal 37 ayat 1 sampai 11. Bagaimana kita bisa menemukan data-data ini? Kuncinya adalah membaca. Membaca berkali-kali. Atau mungkin kalau kita punya aplikasi Alkitab yang suara, voice, kita bisa mendengarkan, nggak harus membaca. Jadi caranya dua itu, membaca dan mendengarkan. Baru kita bisa menemukan data-data dari tokoh itu. Lanjut, pasal 37 ayat 12 sampai 36. Setelah kita baca minimal 2 kali,
maka kita ketemukan data. Yusuf melaksanakan tugas menjenguk saudara-saudaranya. Ia hendak dibunuh, ia dipermalukan dan dimasukkan ke sumur, lalu dijual kepada saudagar-saudagar Midian dan dibawa ke Mesir. Pasal 38 berpindah cerita, lalu kemudian berlanjut ke pasal 39. Perikop di situ adalah ayat 1 sampai ayat 23. Setelah kita baca minimal 2 kali, kita akan menemukan data Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, pegawai Firaun. Ia disertai Tuhan dalam setiap pekerjaannya dan dikasihi Potifar. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar di rumahnya. Ia digoda berkali-kali oleh istri Potifar, namun tidak tergoda. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke penjara. Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara dan ia dikasihi kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya dan juga untuk mengerjakan banyak tugas, ya, termasuk untuk mengawasi para tahanan. Ya, ini saya ada kekurangan mengetik, ya. Lalu kemudian pasal 40 perikop yang pertama, juru roti dan juru minuman Fir'aun berada di dalam penjara karena melakukan kesalahan. Keduanya bermimpi dan Yusuflah yang mengartikannya. Juru minuman memperoleh kembali jabatannya sesuai arti mimpi yang diucapkan Yusuf. Juru minuman melupakan kebaikan Yusuf. Lalu kemudian perikop yang selanjutnya ayat 37 sampai 57. Yusuf diakui sebagai orang yang penuh roh Allah, diakui sebagai orang yang bijaksana, bahkan kebijaksanaannya mengalahkan semua orang bijak di Mesir. Dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa seluruh Mesir pada usia 30 tahun. Dia akan solusi untuk mengatasi 7 tahun paceklik. Dengan cara dia menabung, dia menyisihkan 20% dari setiap panenan di masa 7 tahun kelimpahan. Lalu berpindah ke pasal 42 perikop yang pertama. Sebagai mangku bumi dan yang berkuasa menjual gandum. Saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya sebagai penguasa Mesir. Strategi untuk dapat berjumpa dengan Benyamin diterapkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Benyamin adalah adik kandungnya satu bapak, satu ibu. Kemudian di situ ada cerita Simeon ditahan. Gandum diberikan kepada saudara-saudaranya untuk meredakan lapar. Bahkan dibawa pulang sehingga Yakub pun juga ikut terpelihara. Uang pembelian gandum dikembalikan. Berpindah ke pasal 43 perikop pertama. Saudara-saudara menyembah untuk kedua kalinya. Saudara-saudara memberi kabar tentang ayah mereka. Berjumpa dengan Benyamin, saudara sekandung. Senang sekali ini Yusuf. Yusuf tidak kuat menahan rasa haru, lalu kemudian memberikan jamuan makan kepada saudara-saudaranya. Pasal 44, perikop yang pertama. Data apa yang kita temukan? Cukup satu saja, tidak apa-apa. Yaitu strategi Yusuf untuk dapat lebih lama bersama dengan Benyamin. Dan juga strategi Yusuf supaya bisa berjumpa dengan Yakub. Saudara mau tambahkan lagi? Saudara mau buat lebih rinci lagi? Silakan. Tapi inti dari pasal 44, perikop pertama adalah demikian. Lalu kejadian 44 ayat 44 perikop yang berikutnya ayat 18 sampai 34, Yusuf mendengarkan perkataan Yehuda yang menolak secara hormat keputusannya untuk menahan Benyamin. Lalu berpindah ke pasal 45 perikop pertama, puncak rasa haru yang tak tertahankan. Lalu kemudian Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan kemudian ia mengakui apa yang dialaminya adalah rencana Allah untuk kelangsungan hidup Yakub dan seluruh keturunannya. Memerintahkan menyebut Yakub dan keluarga besar dengan kereta kerajaan.
Yusuf menjamin kehidupan keluarga besar di Gosyen, ya. Lalu kemudian Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, perjumpaan dengan Yakub ayahnya di Gosyen. Lalu saran-saran kepada Yakub jika memberi jawab kepada Firaun supaya Yakub tidak salah memberi jawab. Pasal 47 perikop pertama, Yusuf mendampingi ayah dan saudara-saudara dalam perjumpaan dengan Firaun, memberikan tanah Gosyen sebagai tempat tinggal atas petunjuk Firaun, memelihara ayah dan keluarga besarnya. Lalu kemudian perikop selanjutnya, strategi ekonomi Yusuf di masa paceklik. Apa itu? Yang pertama, menjual gandum dengan pembayaran uang supaya Mesir punya uang, ya, punya fresh money, punya dana segar, ya, punya ketersediaan uang. Lalu menjual gandum dengan pembayaran lahan. Karena orang-orang sudah nggak punya uang, masih paceklik, maka mereka membeli gandum dengan membayar lahan. Akhirnya Fir'aun menjadi kaya raya dengan strategi Yusuf. Lalu kemudian terakhirnya menjual gandum dengan pembayaran tenaga. Jadi Fir'aun punya banyak budak, punya banyak pegawai yang sudah dibayar dengan gandum. Jadi ada gandum yang disimpan, tetapi ada gandum yang dijual. Itulah strategi ekonomi Yusuf. Kejadian 48 ayat 22, menjenguk Yakub yang sedang sakit, memperkenalkan Efraim dan Manasye kepada Yakub. Yusuf dan keluarganya sujud menyembah menghormati Yakub ayahnya. Yusuf dan anak-anaknya mendapat berkat dari Yakub. Ya, ini sepertinya ada kekurangan tambahan ayat ya. Jadi bukan 22 ayat 1 sampai 22 ini sepertinya. Lalu kemudian Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Apakah boleh kita langsung meloncat-loncat kepada perikop yang lain? Kalau memang cerita itu ternyata masih sangat terkait dengan perikop sebelumnya, kita bisa saja langsung melompat kepada perikop yang lain. Kalau mau dibuat lebih rinci juga silakan. Apa yang kita temukan di sini? Ucapan doa dan berkat untuk Yusuf. Pohon buah-buahan muda yang dahannya terus merambat naik mengatasi tembok. Pemanah-pemanah mengusik, namun panah Yusuf tetap kokoh, oleh karena Allah ayahnya sebagai yang maha kuat gunung batu Israel. Lalu pasal 50 ayat 1 sampai 14, meratapi kematian ayahnya. Yusuf memerintahkan untuk merempai ayahnya selama 40 hari. Yusuf memohon izin pada Fir'aun untuk menguburkan ayahnya di Kanaan. Lalu Yusuf menguburkan ayahnya di gua di ladang Mahpela. Dan kemudian Yusuf kembali lagi ke Mesir. Perikop selanjutnya, rasa hati Yusuf, ya, rasa haru sebenarnya. Yusuf mendengar saudara-saudara ketakutan jika Yusuf membalas dendam. Maaf, bukan rasa haru, rasa takut ya, rasa takut Yusuf mendengar saudara-saudara. Sorry, rasa haru bisa dikatakan seperti itu. Rasa, silakanlah cari istilah sendiri ya. Jadi sebenarnya Yusuf tidak sampai hati melihat saudara-saudaranya itu takut kalau dia balas dendam. Padahal Yusuf tidak akan melakukan itu. Jadi rasa apa itu nanti saudara bisa cari istilah yang lebih tepat. Ya. Lalu kemudian Yusuf mengampuni saudara-saudara dan menjamin kehidupan mereka di Mesir. Lalu kemudian mengakui bahwa Allah selalu mereka-reka yang baik. Kejadian 50 ayat 23 sampai 26, Yusuf memasuki usia 110 tahun. Yusuf melihat anak cucu Efraim sampai keturunan ketiga dan cucu-cucu dari Manasye. Iman Yusuf bahwa Allah tetap memelihara seluruh keluarga besar dan membawa kembali ke Kanaan. Oleh karenanya dia minta kalau dia mati, tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan. Dan kemudian dia mati pada usia 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di peti mati sebagai tanda penghormatan. Ketika kita sudah melakukan ini, ternyata tugas belum selesai. Sekali lagi, Tuhan hendak memberi pesan-pesan penting melalui biografi tokoh Alkitab. Dengan demikian, kita harus berupaya menangkap pesan-pesan Tuhan itu. Setelah mengumpulkan data-data yang sudah didaftarkan tadi,
dan sudah didahului dengan membaca cermat tiap perikop, tiap pasal yang berkaitan dengan tokoh itu, maka langkah selanjutnya kita harus bisa menemukan ide dari kitab itu. Kita harus bisa menemukan pesan-pesan Tuhan di dalam kitab itu melalui biografi Yusuf. Apa itu yang pertama? Tuhan mau memberitahu bahwa Yusuf itu memang orang yang disayang. Disayang oleh ayahnya, bahkan disayang oleh Tuhan. Ya, melebihi saudara-saudara tuannya. Jadi, dalam ide kitab ini, kita menyimpulkan data-data yang sudah didaftarkan tadi. Data-datanya sangat banyak, panjang sekali kalau kita susun. Maka kita ringkas, kita simpulkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan saya mencoba di sini memberikan contoh, yaitu Yusuf faktanya disayang oleh ayahnya melebihi saudara-saudara tuannya. Bahkan dia lebih disayang Tuhan daripada saudara-saudara lainnya, karena dia dipakai untuk memelihara keluarga besarnya. Dia punya jabatan tinggi, dan saudara-saudara, bahkan ayahnya, sujud menyembah kepada dia. Jadi, ini fakta, ini ide kitab, ini pesan Tuhan. Tuhan mau memberitahu, ini tokoh yang paling aku sayang. Ini tokoh yang disayang oleh ayahnya melebihi saudara-saudaranya. Kok bisa demikian? Yaitu hak prerogatif Tuhan. Ya. Lalu kemudian Yusuf tidak menyukai perbuatan jahat saudara-saudaranya dengan tidak terlibat dan kemudian melaporkan kejahatan itu kepada ayahnya. Salah satu kejahatannya adalah tidak jujur tentang anak-anak domba-domba, ya. Jadi ketika mengembalakan domba-domba ayahnya sebenarnya itu biasanya domba-domba itu kan kemudian eh, berkembang biak dan itu dilaporkan kepada pemiliknya, tetapi kebanyakan tidak jujur di situ. Lalu Yusuf memperoleh mimpi dan meyakini mimpi tersebut akan menjadi kenyataan. Jadi ini mimpi yang spesial, bukan mimpi bunga tidur, tapi ini mimpi yang spesial. Yusuf adalah korban dari kemarahan dan kecemburuan saudara-saudaranya. Jadi Tuhan memberitahu, ini ada orang yang paling disayang Tuhan, paling disayang orang tuanya, tetapi di satu sisi ini ada orang, ini ada tokoh yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, jadi Yusuf tidak hanya terima yang baik-baik dalam hidupnya, tapi dia juga terima yang tidak baik dalam hidupnya. Lalu kemudian Yusuf disertai Tuhan di rumah Potifar dan penyertaan itu mendatangkan hasil. Hasilnya apa? Dia diberi tanggung jawab besar, dia dipercaya, dia disayang, ya. Dia punya kedudukan yang bagus di antara budak-budak Potifar. Lalu apalagi ide kitab di situ? Ini tokoh yang rajin, ini tokoh yang penuh tanggung jawab, ini tokoh yang bisa dipercaya. Kemudian apalagi pesan Tuhan di situ? Yusuf bukan hanya rajin, Yusuf bukan hanya disayang Tuhan dan disayang orang tua, tetapi dia menang atas godaan hawa nafsu daging. Apalagi yang kita peroleh dari pesan Tuhan di sini, fitnahan dan ketidakadilan itu diterima oleh Yusuf. Ya, kalau saja Yusuf sudah menerima hal yang baik, tetapi dia juga menerima hal yang tidak baik. Penyertaan Tuhan di dalam penjara melalui kepala penjara. Jadi karena difitnah dan memperoleh ketidakadilan dia dimasukkan penjara, tetapi karena disayang Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai. Lalu kemudian Tuhan memberi hikmat sehingga Yusuf bisa menafsir mimpi. Banyak sekali di sini pesan Tuhan kepada kita bahwa tokoh ini benar-benar disayang Tuhan. Bukti-buktinya banyak sekali. Kebaikan Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Ya, kebaikan itu tidak selamanya diingat. Kebaikan itu bisa dilupakan. Hikmat Tuhan dalam menafsir mimpi Fir'aun yang membuat dia berpindah dari penjara menuju ke istana. Lalu kemudian Tuhan pelihara keluarga besarnya melalui Yusuf. Tuhan nyatakan keadilan dalam kehidupan Yusuf. Dia difitnah, dia dilupakan oleh juru minuman, dia dibenci oleh saudara-saudaranya padahal dia tidak berbuat salah.
Bahkan dia membongkar kesalahan-kesalahan saudaranya, tetapi kemudian dia terima keadilan Tuhan dari semua perbuatan positifnya itu. Dia adalah orang yang hormat kepada orang tua. Dia adalah orang yang mengasihi orang tua, khususnya Yakub pada waktu itu. Dan kemudian sebagai bukti bahwa mimpi dari Tuhan menjadi kenyataan. Dan yang paling hebat dari cerita ini, Yusuf mampu memaafkan saudara-saudaranya. Apakah cukup pesan Tuhan dari daftar yang saya tampilkan? Belum. Maka saya tulis di situ dan sebagainya. Apa bedanya data-data dengan ide kitab? Kalau data-data itu bahasanya bahasa bebas, saudara. Data-data itu pokoknya saudara baca perikop, baca satu pasal, ketemu data apa, tampilkan saja di situ sebanyak mungkin. Tapi begitu masuk ke ide kitab, masuk kepada pesan khusus Tuhan melalui tokoh itu, kita harus menyimpulkan dari data-data yang banyak itu. Kita bisa kita bisa kait-kaitkan satu dengan yang lain data-data itu, lalu kita bahasakan sendiri pesan Tuhan yang kita dapat melalui data-data itu. Dan langkah yang selanjutnya, langkah yang terakhir, ide kitab itu baru seputar tokoh itu. Tuhan berbicara melalui kehidupan tokoh itu. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa pesan Tuhan? Ide praktisnya apa? Pelajaran-pelajaran praktis kehidupannya itu apa? Dan ini dalam pelajaran homiletik, pelajaran khotbah ekspositori, ini dinamakan dengan ide khotbah. Saya tampilkan ada 12 ide atau pelajaran praktis. Dan 12 pelajaran praktis ini bisa menjadi judul khotbah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka baca Alkitab, ketemu biografi tokoh Alkitab, lalu melakukan seperti yang saya contohkan, nanti Bapak Ibu Saudara akan ketemu ide-ide kehidupan masa kini. Dan itu bisa menjadi ide-ide atau pelajaran-pelajaran untuk berkhotbah. Tema-tema untuk berkhotbah. Ya, jadi selama 12 minggu hanya dari Kejadian pasal 37 sampai 50. Ya. Contoh yang pertama, pelajaran praktis kehidupan. Disayang namun tidak sembarangan. Kalau kita adalah orang yang disayang oleh orang tua, kita disayang oleh pimpinan perusahaan, kita disayang oleh pejabat, bahkan kita disayang oleh Tuhan, tapi ingat, hidup tidak boleh sembarangan. Karena kecenderungan orang kalau disayang sembarangan. Dia berpikir yang menyayangi dia tidak mungkin akan marah. Yang menyayangi dia itu membutuhkan dia. Ya, kan yang menyayangi saya itu yang butuh saya. Jadi dia bisa sombong, bisa semaunya sendiri. Nah, ternyata dari kehidupan Yusuf, dia disayang Tuhan, dia disayang bapaknya. Buktinya apa? Dia dibuatkan baju maha indah, tetapi dia tidak sembarangan. Dia tidak sombong. Dia tidak merendahkan saudara-saudaranya, dia hanya menceritakan mimpi saja. Ya. Jadi pelajaran kehidupan, kalau kita adalah orang-orang yang disayang, jangan menolak berkat itu. Ya. Puji Tuhan kita bersyukur. Tapi ingat, jangan sembarangan. Lalu kemudian pelajaran praktis apa? Pelajaran kehidupan apa yang kedua? Optimis pada masa depan di tangan Tuhan. Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi pemelihara bagi keluarganya. Tadi-tadinya Yusuf mungkin melihat bahwa hal ini sulit untuk bisa terwujud. Karena dia harus dibuang ke sumur, dia menjadi budak di rumah Potifar, lalu kemudian difitnah dan dimasukkan penjara, maka dia berpikir mimpi saya hanya mimpi kosong. Tapi ternyata tidak. Dia adalah orang yang optimis, ya. Dia tidak menganggap mimpinya itu hanya sebagai bunga tidur, tetapi dia yakin betul. Pada zaman dulu belum ada kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi Tuhan berbicara melalui banyak cara, salah satunya melalui mimpi. Nah, kepada saya dan saudara Tuhan sudah berbicara di dalam Kejadian sampai Wahyu.
Ada banyak janji Tuhan. Bahkan ada yang mencoba menghitung kurang lebih 30.000 janji di dalam Alkitab. Masa sih saya dan saudara tidak optimis kepada janji Tuhan? Ya, masa sih saya dan saudara tidak percaya akan janji Tuhan? Masa sih saya dan saudara tidak optimis untuk masa depan? Ya, Yusuf saja cuma terima satu janji melalui 2 kali mimpi. Saya dan saudara terima 30.000 janji. Harusnya kita lebih optimis untuk masa depan. Karena Tuhan berjanji dan tidak mungkin mengingkari. Pelajaran apa lagi yang kita dapat? Daya tahan menghadapi banyak tantangan. Optimis boleh, ya. Tapi jangan lupa, daya tahan tidak kalah pentingnya. Orang yang optimis lalu nggak punya daya tahan, lama-lama jadi pesimis. Nah, daya tahan, endurance ini penting sekali. Dan kita peroleh dari kehidupan Yusuf. Berkali-kali dia dihajar dengan tantangan berat, ya, tetapi dia kuat untuk menghadapi itu semua. Dia tidak tahu kapan dia akan diangkat Tuhan, dia tidak tahu kapan itu mimpi akan jadi kenyataan, tapi dia yakin suatu saat akan jadi. Sudah sampai titik terendah, saudara. Dibuang ke sumur, dibuang ke penjara. Dilupakan oleh juru minuman. Dia berpikir, sudahlah selamanya saya ada di penjara. Toh di penjara sudah enak, saya disayang oleh kepala penjara. Tapi kemudian dia diangkat Tuhan dan dipindahkan ke istana. Lalu apalagi yang kita bisa lihat di sini? Permainan catur Tuhan untuk mengatur masa depan. Tuhan kita bisa diumpamakan sebagai perencana ulung, ya. Tuhan kita itu sebagai pemain catur yang bisa menghitung puluhan langkah ke depan, ya. Kalau sekarang ini top caturnya adalah Magnus Carlsen, ya. Ya paling dia hanya bisa menghitung puluhan langkah ke depan, tapi Tuhan jauh, ya, lebih hebat. Sehingga dia mengondisikan Yusuf seperti ini, dapat tantangan ini, ya dia tolong dengan cara begini, lalu ada tantangan lagi, dia tolong lagi dengan cara begini, yang jelas akhirnya endingnya menang. Jadi hidup saya dan saudara tidak sepenuhnya kita yang mengendalikan. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya upaya, tetapi ketahuilah ada tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkan langkah kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang mencegah kita menuju kepada kegagalan dan kehancuran. Jadi optimislah, ya, karena ada Tuhan yang menjalankan bidak-bidak itu untuk menuju kepada kemenangan. Lalu kemudian apalagi pelajarannya? Lari menjauh agar tidak jatuh. Penting sekali ini, ya. Yusuf itu digoda bukan sekali kita baca, saudara. Tapi Yusuf itu sudah digoda berkali-kali. Dan apa yang dilakukan? Dia lari. Ya, dia tidak merasa sok kuat. Dia tidak merasa sok saleh, sok suci, sok mampu. Ya, dia tahu bahwa saya pun manusia biasa, laki-laki normal masih usia muda, dan itu yang menggoda saya adalah yang punya otoritas di rumah. Kalau saya tidak menuruti, saya bisa kena masalah ini. Kalau begitu saya menjauh saja. Menjauh saja masih difitnah, saudara. Tapi nggak masalah, yang penting tidak jatuh dalam dosa. Ini sebuah cara agar tidak jatuh dalam dosa, jangan mendekat dengan dosa. Diistimewakan namun tetap rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang nomor 7, hikmat Tuhan melekat kepada yang diperkenan. Buktinya apa Tuhan mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya? Dia punya karunia menafsirkan mimpi. Dia punya hikmat yang luar biasa. Diakui oleh Fir'aun. Di antara orang Mesir tidak ada yang punya hikmat seperti orang Ibrani ini. Seperti Yusuf ini, ya, tidak ada. Lalu kemudian strategi ekonomi menyelamatkan keluarga dan negeri. Ini hikmat Tuhan, saudara. Ya, tidak selamanya pertolongan Tuhan itu dengan cara supranatural. Pertolongan Tuhan bisa juga melalui hikmat, melalui kepandaian, melalui strategi yang terukur, yang ilmiah bisa dipelajari, tetapi mengagumkan. Supranatural dari hikmat Tuhan itu kan menafsirkan mimpi.
Tetapi kalau mengatur kelimpahan agar nanti ketika paceklik itu bisa teratasi, itu bukan supranatural. Itu hikmat yang bisa dipelajari. Itu ilmiah, saudara. Jadi ada dua cara memperoleh hikmat. Yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, berdoa meminta hikmat Tuhan. Hikmat yang kita dapat tanpa belajar itu berarti langsung dari Tuhan, karunia hikmat, tetapi ada hikmat dengan cara belajar. Ya, Yusuf ini sudah cukup lama di rumah Potifar. Dia yang mengatur semuanya. Yusuf berada di penjara membantu manajemen kepala penjara untuk mengelola para tahanan dan juga mungkin makanan-makanan di situ, logistik di situ. Jadi Yusuf pun belajar. Dia bukan orang bodoh. Ya, mentang-mentang disayang Tuhan dapat hikmat supranatural, lalu dia tidak mau belajar. Tidak demikian. Ya, sehingga dia punya strategi ekonomi yang luar biasa. Menyelamatkan keluarga dan negeri, bahkan mengangkat derajat dan asetnya Fir'aun jadi bertambah banyak. Dilupakan manusia, namun diangkat oleh yang kuasa. Dilupakan oleh kakak-kakaknya, dilupakan oleh juru minuman, tetapi diangkat oleh yang kuasa. Lalu kemudian mengampuni adalah ciri utama anak Tuhan sejati. Ya, jadi pelajaran pengampunan bukan hanya di dalam Injil-Injil atau Perjanjian Baru. Ya, di situ ada perumpamaan pengampunan ya. Kalau kamu mengampuni maka tuh aku juga akan mengampuni. Di Perjanjian Lama bahkan di kitab Kejadian pun sudah ada pelajaran mengampuni. Dan itu dilakukan oleh seorang Yusuf yang benar-benar sudah dikecewakan, dicelakai oleh kakak-kakaknya sendiri. Menghormati orang tua membawa sukses hingga masa tua. Ya, ini cocok nanti dengan kitab Keluaran. Hukum Taurat yang kelima. Kalau menghormati orang tua, lanjut usia, bahkan diberkati. Lalu yang terakhir, pemeliharaan Tuhan di masa depan. Providensi Allah. Tuhan tahu umatnya akan alami kesulitan apa di masa depan. Tuhan sudah siapkan pertolongan sebelum kesulitan itu terjadi. Kita sudah selesaikan biografi Yusuf. Sekarang kita berpindah ke model yang kedua, yaitu biografi pendek yang tidak terpisah. Banyak, saudara. Ya, tadinya saya sudah persiapkan Yunus, tetapi saya tertarik dengan tokoh Gideon, lalu saya berubah. Ya, fokus tokoh kita adalah Gideon. Ada di mana tokoh Gideon ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Ketika saudara membaca tokoh Gideon yang ada di pasal 6, pasti saudara sudah melalui pasal 1 dan seterusnya hingga pasal 5. Saudara pasti tahu itu, bahwa kitab Hakim-Hakim kelanjutan dari kitab Yosua, orang-orang Israel setelah Yosua dan imam besar Eliezer mati, mereka mengalami kemerosotan rohani dan moral. Nah, jadi para hakim ini hidup di tengah-tengah bangsa yang merosot rohaninya. Dan Gideon ada di dalam dua pasal, yaitu pasal 6 sampai pasal 8. Perikop yang pertama, ayat 1 sampai 40. Saya nggak perlu membaca ayatnya, nanti saudara bisa melakukan sendiri di rumah. Yang pertama, setelah kita baca cermat minimal 2 kali, maka kita akan ketemu di situ data-data Gideon hidup di tengah-tengah bangsanya yang jahat di mata Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan. Masa hakim-hakim, masa di mana tidak ada penerus dari Yosua. Semua sudah diserahkan kepada tua-tua Israel. Tapi tua-tua Israel dan para imam penerus Imam Eliezer hidupnya jahat di mata Tuhan. Sehingga rakyatnya pun juga ikut jahat. Ya. Gideon ikut bekerja keras dalam situasi bangsanya yang melarat dan dikuasai oleh bangsa Midian. Ya, kita bisa tambahkan lagi Midian dan Amalek. Jadi saudara, kalau mereka menabur, panen, orang-orang Midian dan Amalek sudah ngumpul untuk menyerobot, merampas hasil panenan. Ya, kemudian Gideon itu harus mengirik gandum, mengirik buah-buah anggur misalnya, mengirik hasil panen.
itu harus ada di dalam gua, bersembunyi. Kenapa? Karena takut hasil panenannya dirampas oleh bangsa Midian dan Amalek. Jadi dalam situasi ini Gideon ikut bekerja keras. Bahkan bekerja kerasnya secara sembunyi-sembunyi dan beresiko hasil kerja kerasnya dirampas oleh bangsa-bangsa lain. Gideon memperoleh panggilan sebagai hakim oleh perkataan malaikat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Bukan panggilan sebagai nabi, bukan panggilan sebagai imam, tapi panggilan sebagai hakim. Dilakukan oleh malaikat Tuhan, M besar, Tuhan-nya itu besar semua. Ya, ini malaikat khusus yang seringkali dipercayai sebagai Yesus Kristus di masa praeksistensinya. Ya, tapi saya sedang tidak membahas itu, saya hanya memberi penjelasan. Mungkin sudah bertanya-tanya kenapa M besar, Tuhan-nya besar. Nah, ini adalah eksistensi Yesus Kristus sebelum bereksistensi sebagai manusia. Yesus sudah ada dulu sebelum berinkarnasi jadi manusia dan diperkenalkan dengan M besar dan Tuhannya itu huruf besar semua. Gideon merasa tidak mampu mengemban tugas sebagai hakim sebab berasal dari kaum terkecil di antara suku Manasye. Dia menolak, dia bernegosiasi dengan malaikat Tuhan. Tapi kemudian dia minta tanda panggilan dan diberi tanda panggilan. Dalam rupa api yang membakar habis daging dan roti. Sama seperti Musa, bernegosiasi dan Tuhan memberikan tanda. Gideon menerima nama baru yaitu Yerubbaal. Siapa yang memberi nama? Ya orang-orang penyembah Baal. Karena Gideon telah merobohkan mesbah Baal. Ya, jadi orang-orang penyembah Baal marah kepada Gideon. Kenapa kok mesbah Baal dirobohkan? Lalu Gideon nggak mau mendirikannya lagi. Lalu mereka berkata, biarlah para Baal yang melawan Gideon. Yerubbaal itu artinya biarlah para Baal yang melakukan perlawanan. Gideon dipersiapkan menjadi pemimpin atas bagian suku Israel untuk melawan dan mengalahkan Midian. Ya, lalu kemudian setelah itu berpindah ke pasal 7 ayat 1 sampai ayat 25. Gideon bersama dengan rakyat berkemah dekat mata air Harod di sisi selatan dari perkemahan bangsa Midian dan Amalek. Lalu data berikutnya yang kita bisa peroleh, petunjuk Tuhan untuk menseleksi orang-orang yang akan bertempur bersama Gideon melawan Midian dan Amalek. Pada waktu itu berkumpul 32.000 orang, tapi bagi Tuhan itu terlalu banyak. Maka Tuhan memberi petunjuk untuk menseleksi mereka. Proses seleksi dilakukan oleh Gideon. Yang pertama, materinya adalah mental keberanian. Yang tidak takut mati, yang berani berperang, tetap bertahan, yang takut silakan pulang. Lalu kemudian materi seleksi berikutnya, cara meminum air. Yang membungkuk sambil menjilat, gugur. Yang meminum dengan kedua tangannya, di bantuan kedua tangannya, itulah yang kemudian ikut berperang bersama Gideon. Proses seleksi pertama menghasilkan 10.000 orang. Yang 32.000 pulang karena takut, mentalnya ciut. Ya. Lalu 10.000 diseleksi lagi dengan materi seleksi kedua. Ternyata hanya 300 orang. 9.700 orang minumnya seperti anjing, membungkuk dan menjilat. Mereka gugur semuanya. Gideon tentu tidak memberitahu kepada orang-orang yang diseleksi. Ya, dia mendapatkan petunjuk Tuhan. Gideon memimpin 300 orang melawan bangsa Midian yang jumlahnya puluhan ribu. Dan juga Amalek, totalnya bisa ratusan ribu. Dengan peneguhan mimpi dan maknanya. Gideon membagi 300 orang menjadi 3 pasukan. Berbekal buyung, sangkakala, dan suluh. Ya, ini perang atau memancing ini ya. Bawa suluh, saudara. Malam-malam. Gideon memberi instruksi penyerangan dan melakukan penyerangan pada musuh. Gideon dan 300 pasukannya mengalahkan musuh. Ya.
Eh, ya, Gideon dan 300 orang melawan Midian dan Amalek dengan penangguhan mimpi. Gideon membagi 300 ya. Gideon dan 300 pasukannya mengalahkan musuh dengan mudah. Karena antar musuh itu saling serang dengan pedangnya mereka sendiri dan sebagian besar melarikan diri. Ini menang tanpa adu fisik. Gideon bersama suku-suku Israel termasuk Efraim mengejar musuh, lalu menguasai daerah musuh dan menawan 2 orang raja. Berpindah ke pasal 8 ayat 1 sampai 35. Ia berhasil meyakinkan suku Efraim bahwa mereka terlibat dan berjasa dalam penyerangan kepada Midian. Jadi suku Efraim sempat marah karena Gideon itu dari suku Manasye. Efraim dan Manasye itu kakak adik. Kenapa Gideon kok nggak melibatkan kami? Lalu Gideon berkata, oh kalian terlibat kok. Kalian kan turut mengejar musuh. Kalian turut menangkap 2 raja. Jadi kalian terlibat. Gideon merasa 300 orang pasukannya mengejar raja-raja Midian lainnya. Bersama 300 orang pasukannya mengejar raja-raja Midian lainnya. Ia bersama 300 pasukannya kelelahan dan butuh makanan. Namun tidak mendapat bantuan dari orang-orang Sukot dan Penuel. Ia membalas perbuatan orang-orang Sukot dan Penuel yang tidak mau memberi makanan dan menghina dia. Gideon membunuh 2 raja Midian lainnya, yaitu Sebah dan Salmuna. Permintaan orang-orang Israel agar Gideon dan keturunannya menjadi pemerintah atas mereka, tapi Gideon menolak. Pemimpin kita, raja kita adalah Allah. Karena waktu itu belum monarki, waktu itu masih teokrasi. Kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Gideon mengumpulkan sumbangan emas dari orang-orang Israel dan membuat efod darinya. Nah, ternyata perbuatan inilah yang membuat orang-orang Israel menyembah efod. Padahal maksudnya adalah untuk membuat sebuah tugu peringatan bahwa Gideon sudah menang, tapi ternyata itu malah menjadi jerat bagi orang-orang Israel. Nah, sisi yang kurang baiknya, Alkitab ini jujur sekali, saudara. Gideon punya 70 anak dari istri yang banyak. Ya, apakah ini harus ditampilkan data ini, Pak? Harus dong, karena ada kan di pasal 8. Tapi ini sebagai sisi kelemahan dari Gideon. Gideon mati pada usia tua, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Baik, setelah kita kumpulkan sebanyak selengkap mungkin data-data Alkitab tentang Gideon, maka kita coba simpulkan data-data itu. 1, 2, 3 data diringkas jadi satu. Mungkin 1, 2, sampai 5 data bisa diringkas jadi satu. Silakan. Yang jelas data yang jumlahnya banyak itu kemudian menjadi semakin sedikit. Itulah ide kitab, itulah pesan Tuhan melalui tokoh itu. Ya, caranya memperoleh pesan Tuhan melalui kehidupan tokoh itu yaitu dengan merangkum, meringkas data-data itu. Apa yang kita dapat? Yang pertama, Gideon dipanggil Tuhan dan menerima panggilannya menjadi hakim atas orang-orang Israel yang bobrok rohaninya dan ditindas oleh Midian serta Amalek. Ia memperoleh tanda dan jaminan keberhasilan sebagai penyelamat orang-orang Israel dari Midian dan Amalek. Berarti ini tokoh pilihan Tuhan. Karena dia dipanggil oleh Tuhan, bahkan malaikat Tuhan. M besar TUHAN. Ini bukan tokoh kaleng-kaleng ya, ini bukan tokoh KW. Ini tokoh asli, ini tokoh yang dipilih Tuhan. Dalam situasi umat yang bobrok, ditindas, melarat, dipilihlah Gideon ini. Lalu kemudian supaya mantap, dia diberi tanda panggilan. Selain itu diberi jaminan keberhasilan. Jadi Tuhan kalau memanggil seorang tokoh untuk tugas tertentu, itu diberi peneguhan dan diberi jaminan pertolongan. Kemudian, apa pesan Tuhan melalui cerita ini? Gideon itu melakukan seleksi atas petunjuk Tuhan. Jadi, meskipun dia dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat, dia tetap tunduk dalam arahan Tuhan.
Lalu kemudian ia menyerang dan mengalahkan musuh hanya dengan 300 orang. 300 ini hasil seleksi atas maunya Tuhan. Lalu dikasih petunjuk penyerangannya. Malam-malam bangun, kumpulin 300 orang, datangi kemah Midian, lalu pecahkan itu buyung, tiup sangkakala, wah itu nanti akan membuat kebingungan musuh. Raja-raja dan pasukan musuh dibunuh dan daerah mereka berhasil dikuasai. Lalu kemudian itulah ketuntasan dari kemenangan. Karena dua raja terakhir bisa ditangkap dan kemudian dibunuh. Gideon dan keturunannya tidak mau diangkat sebagai raja. Melainkan ia menyadarkan umat bahwa Tuhanlah raja. Apakah cuma segini, Pak? Bisa ditambahkan lagi. Sekarang kita masuk ke pelajaran-pelajaran praktis. Yang pertama, kemerosotan moral dan rohani di lingkungan sekitar menjadi beban setiap orang percaya yang tinggal di dalamnya. Jadi saudara, melalui kehidupan Gideon, Tuhan lagi bicara kepada kita. Tuhan nggak senang kalau lingkungan kita diam saja. Kita nggak ada beban. Kalau kita lihat di lingkungan gereja masih ada jemaat-jemaat yang hidupnya jauh dari Tuhan, lalu kita cuek, kita biarkan, Tuhan nggak suka. Ya. Jadi Tuhanlah yang proaktif untuk memilih orang, supaya orang itu bisa mengatasi kebobrokan moral rohani di lingkungannya. Dengan demikian, Tuhan yang punya beban, lalu beban itu dibagi kepada Gideon. Nah, Tuhan lagi bicara kepada kita. Tuhan punya beban kalau lingkungan kita merosot moral rohaninya dan beban itu dibagi ke kita. Berarti kita turut bertanggung jawab. Mendoakan, menasehati, menjadi teladan. Oh, lingkungan kami kantong Kristen. Oh, puji Tuhan. Kalau kantong Kristen hidup secara Kristen, puji Tuhan. Tapi kalau kantong Kristen hidup tidak secara Kristen, nah ini kita harus menjadi Gideon-Gideon masa kini, saudara. Masa bodoh lah dia lah. Ya, dia mau mabuk, dia mau kecelakaan, dia mau pecah lambungnya, ya. Dia mau opnam, dia mau mati, biarin aja lah. Yang penting saya tidak seperti dia. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Ya. Jadi keterbebanan Tuhan dibagi ke kita. Supaya kita turut bertanggung jawab atas keadaan lingkungan apabila lingkungan sekitar kita ada dalam kemerosotan moral dan rohani. Lalu kemudian bangkit ya menjadi pelopor kebangkitan rohani itu adalah kehendak Tuhan. Siapa yang terbeban yang sudah menerima beban dari Tuhan harus menjadi pelopor. Mungkin sudah ada sebagian orang yang mau tetapi masih malu-malu, masih bingung bagaimana caranya. Harus ada satu yang bangkit untuk menjadi pelopor bagi orang-orang yang lainnya. Ya. Penderitaan akibat hukuman Tuhan harus direspon dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi saudara, sebelum Gideon dipilih Tuhan, orang Israel sudah sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Orang-orang Israel sudah mengaku salah, menyesal, bertobat. Karena mereka sudah sangat melarat. Ya. Mereka sudah dihukum Tuhan. Lalu kemudian mereka berseru bertobat. Kemudian Tuhan pilih Gideon. Jadi sebenarnya yang pertama-tama membuat umat itu dipulihkan bukan si pelopornya, tapi orang-orang yang berbuat jahat itulah yang harus bertobat. Ya. Jadi yang pertama-tama penderitaan akibat hukuman Tuhan hanya bisa diatasi oleh kesadaran orang itu. Kalau dia belum sadar-sadar, ya masih susah. Ya. Pada akhirnya memang Tuhan pilih.
Ya, orang yang akan membangkitkan rohani, menyemangati. Tapi orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemudian dihukum, dia harus meresponi dengan cara bertobat. Bukan meresponi tambah jauh dari Tuhan. Ya. Lalu apalagi pesan atau pelajaran praktis kehidupan? Modal yang terbatas menjadi tidak terbatas karena punya Tuhan. Cerita roti dan 2 ekor ikan itu ada di Perjanjian Baru. Memberi makan 5.000 orang lebih. Tapi cerita 300 orang mengalahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, itu ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Sama polanya. Modal nggak harus besar. Modal terbatas. Minoritas. Kuantitasnya sedikit. Tetapi karena punya Tuhan, bisa mengatasi persoalan-persoalan besar. Bisa menang dengan kuantitas yang besar. Nah ini, modal yang terbatas menjadi tidak terbatas karena punya Tuhan. Dan ternyata betul, berapa sih penghasilan dari sebagian jemaat? Ada yang mengeluh, wah untuk hidup 1 bulan nggak cukup, apalagi anak-anak sudah kuliah dan lain sebagainya. Tapi setelah dijalani kok bisa ya? Anak-anak pada selesai kuliah, mereka semua sudah punya pendidikan yang bagus. Kami masih bisa makan, ya, kami masih sehat dan baik-baik. Padahal kalau secara matematika hitungan penghasilan nggak mungkin nih. Nah ini lagi-lagi saudara, modal yang terbatas itu menjadi tidak terbatas karena punya Tuhan, karena memiliki Tuhan, itu intinya. Jadi maksud Tuhan harus menseleksi 32.000 jadi 300 orang. Ya Tuhan mau menunjukkan kebesarannya. Karena kalau 32.000 itu yang maju semua dan kemudian menang, mereka sombong. Ya, kita kan banyak 32 banyak yang menang. Tapi dengan 300 orang mereka menang, nggak ada yang bisa disombongkan. Sombong apanya? Ya, 300 orang masih dibagi 3 kelompok lagi, 100, 100, 100. Ya, kalau bisa menang semata-mata karena memiliki Tuhan. Lalu pelajaran berikutnya, hikmat dan petunjuk Tuhan sangat berharga bagi penyelesaian pergumulan hidup. Gideon benar sebagai pemimpin, tetapi hampir seluruhnya itu atas petunjuk Tuhan. Kita kepala keluarga, kita pemimpin keluarga, setuju karena Alkitab yang mengatakan itu bagi laki-laki. Tetapi jangan lupa, kita manusia terbatas. Gideon pun bisa punya rasa takut, ya, untuk menghadapi ratusan ribu orang. Tetapi karena Tuhan pengendali, Tuhan yang memberi petunjuk, maka dia bisa berhasil. Lalu kemudian yang berikutnya, kemenangan atas permasalahan itu selalu tuntas. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Banyak orang yang mati dari pihak musuh karena saling bunuh. Tapi banyak yang kabur. Yang kabur bisa dikejar dan dibunuh. Ada 4 raja, ketangkap semuanya. Berarti tuntas tas-tas bangsa Midian dikalahkan oleh Gideon. Artinya, kalau kita menghadapi pergumulan besar, meskipun modal sedikit, Tuhan kasih kemenangan dan kemenangannya tidak setengah-setengah. Kemenangannya itu pasti sampai tuntas. Walaupun nantinya ketemu masalah baru, itu hal lain. Karena hidup ini memang tidak lepas dari pergumulan. Tapi pergumulan satu selesai itu tuntas. Prinsip Tuhan menolong umat itu tidak pernah disisakan, tidak pernah ditinggal separuh ya, ditinggalkan yang setengah, tidak pasti tuntas. Ya, masalah ketemu masalah baru itu hal lain. Baik, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelajaran-pelajaran praktis. Ini bisa menjadi bahan khotbah. Ya, kalimatnya bisa lebih dibuat kreatif lagi kalau mau dijadikan tema khotbah. Yang jelas, tahapan terakhirnya adalah pelajaran-pelajaran praktis. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita sudah belajar dari 2 tokoh.
Paling tidak ada 3 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, baik Yusuf maupun Gideon itu adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan punya hak prerogatif untuk memilih orang-orang. Meskipun demikian, Tuhan memberi perhatian kepada banyak orang. Kenapa sih kok hanya Yusuf dan Gideon? Jangan lupa, Yusuf dan Gideon dipilih Tuhan tetapi untuk banyak orang. Ya, mungkin saya dan saudara dipilih Tuhan tapi bukan dipilih sebagai yang nomor satu. Bukan dipilih sebagai pemimpin utamanya. Karena pemimpin utama nggak boleh dua. Kepala nggak boleh dua, harus satu. Kalaupun kita tidak dipilih sebagai kepala utamanya, kita dukung kepala utama. Karena kepala utama itu dipilih Tuhan, kegunaannya untuk kita-kita juga. Ya, seperti itu. Kadang-kadang orang kan, aduh, saya kok nggak yang utama ya? Kenapa kok saya nggak nomor satu ya? Ada gilirannya, saudara. Suatu ketika kita bisa dipercaya nomor satu bisa, tapi kalaupun kita nggak dipercaya nomor satu, dukunglah yang nomor satu. Kalau orang-orang Israel pada cemburu kepada Gideon, nggak jadi itu, nggak kompak. Ya. Dan kalau Tuhan pilih semua saudara-saudara Yusuf, terus bagaimana ceritanya? Tetap harus satu orang. Tapi Yusuf, Yakub, dan keluarga besarnya terpelihara melalui satu orang. Jadi tetap cara Tuhan begitu. Memilih orang-orang khusus. Tidak bisa banyak. Tapi orang-orang khusus itu berguna untuk banyak orang. Lalu apalagi pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah ini? Sehebat-hebatnya orang khusus yang Tuhan pilih. Yusuf hebat, Gideon hebat. Tetapi masing-masing punya kelemahan dan keterbatasan. Ya, Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh, kita kagumi, kita teladani tokoh-tokoh, silakan. Tapi jangan berhenti di situ. Mereka hebat tapi terbatas. Mereka hebat karena ada Tuhan. Ya, jadi kita harus lihat Tuhan di balik tokoh-tokoh itu. Ya, kadang orang hanya berhenti mengagumi tokoh-tokoh, tapi tidak melihat Tuhan di balik tokoh-tokoh itu. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang memuluskan jalan, Tuhan yang berperang ganti tokoh-tokoh itu. Jadi prinsip penafsiran biografi akhirnya tetap membawa kita untuk semakin mengagumi Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kesimpulannya. Kalau kita belajar penafsiran biografi, maka sebenarnya kita sedang menghadirkan tokoh-tokoh Alkitab itu ke masa sekarang. Yusuf sudah mati, Gideon sudah mati. Tokoh-tokoh lain yang kita pelajari sudah mati. Tapi kita sedang menghadirkan mereka ke masa sekarang. Melalui kita. Kalau kita ngajar sekolah minggu, kita cerita tentang Daniel, kita cerita tentang Yusuf, percuma, saudara. Kalau karakter baik mereka tidak kita hadirkan melalui kita. Anak-anak nggak kenal sama Daniel. Anak-anak nggak pernah lihat Yusuf. Anak-anak cuma dengar ceritanya. Gambar-gambar Yusuf dan Daniel itu juga belum tentu sama persis dengan aslinya. Tapi mereka akan lihat Daniel dan Yusuf melalui kita. Ya. Orang-orang yang ada di rumah, istri, suami, anak-anak akan melihat karakter-karakter positif dari tokoh-tokoh itu yang melalui kita. Kita cerita kepada anak-anak sebelum tidur, tokoh-tokoh terkenal di Alkitab seperti Musa dan lain-lain. Tapi kelakuan kita, karakter kita nggak seperti tokoh-tokoh Alkitab, percuma. Karena mereka nggak ketemu Musa. Ya. Mereka nggak kenal Musa, mereka kenalnya kita. Mereka kenalnya Bapak Musa, ya. Bapak Daniel yang sekarang ini. Ya, Bapak Yusuf yang hidup sekarang ini, saudara. Jadi, prinsip penafsiran biografi membawa kita untuk menghadirkan tokoh-tokoh itu, khususnya karakter-karakter positifnya, di masa sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan.
nanti saya akan memberikan satu tugas saja, dan yang prinsip penafsiran yang kemarin ya, semacam geografi, ya lalu kemudian ada arkeologi, ya dari 11 peserta didik tadi sudah saya cek, sudah saya koreksi, prinsipnya sudah sesuai teori, dan apa yang disampaikan, apa yang disimpulkan, benar demikian. Baik, Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada penerus acara. Ini akan ada PR untuk materi ini. Baik. Baik. Saya kurang jelas ya. Ya. Tapi ada PR Pak untuk materi ini. Kepada saya, Pak Yansa? Iya, ya. Maksudnya ada PR nggak untuk Oh materi ya, ini? baik. Untuk yang PR, satu saja. Model yang pertama yaitu prinsip penafsiran biografi yang panjang ya. Panjang itu paling tidak lebih dari 5 pasal, tetapi tidak terpisah ya. Kalau itu agak sulit diketemukan, ya saya akan memberikan petunjuk misalnya Samuel, saudara. Ya, Samuel itu ada di kitab 1 Samuel. Jadi hanya ada di dalam satu kitab saja. Ya, mungkin juga Esther misalnya. Ya, silakan. Jadi prinsip penafsiran biografi panjang tapi tidak terpisah. Artinya tidak berpindah ke kitab lain, masih dalam satu kitab. Dibuat langkah-langkahnya seperti yang saya buat. Per pasal boleh, per perikop boleh, data-data apa yang kita temukan setelah kita membaca minimal 2 kali. Jangan baca cepat, baca cermat. Ya. Setelah ketemu data-data sebanyak selengkap mungkin, serinci mungkin, lalu simpulkan. Rangkum lagi, saudara. Pesan-pesan Allah di dalam dan melalui tokoh itu apa? Baru kemudian pelajaran praktis kehidupan bagi kita. Ya, jadi ada 3 tahap. Mengumpulkan data-data, merangkum, dan mengambil pelajaran-pelajaran praktis. Silakan, mau Samuel, mau Esther, mau yang lain. Pokoknya minimal itu 5 pasal. Tokoh itu ada di dalam 5 pasal minimal. Dalam satu kitab saja. Ya, seperti itu Pak Gembala. Ya, Mohon izin Pak Denny. ya, ya baik Bu. Akan presentasi tugas PA bagian 4. Ya, Ya. baik silakan. Ya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Edo Lutan. Dipersilakan. Haleluya. Selamat Ya. malam Pak Denny. Selamat Ya, malam. selamat malam. Gembala, Pak Edo. juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas murid yang diberikan pada pertemuan yang keempat kemarin. Tugas yang pertama, di mana kita bisa lihat di sini dikatakan, perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki murid-murid. Ini diminta uraikan mengenai budaya membasuh kaki pada masa itu. Jadi budaya membasuh kaki merupakan praktik umum dalam masyarakat Yahudi dan Romawi kuno. Hal ini dilakukan terutama dalam konteks kedatangan tamu ke rumah seseorang. Itu dikarenakan jalanan pada waktu itu sering berdebu dan kotor,
sehingga membasuh kaki adalah cara untuk membersihkan kotoran dari perjalanan dan memberi penghormatan kepada tamu. Dalam hal ini, pembasuhan kaki merupakan bentuk penyambutan dan keramahan. Dalam rumah tangga yang kaya atau tuan rumah yang terhormat, tugas membasuh kaki biasanya dilakukan oleh seorang pelayan atau budak. Ini adalah tugas yang dianggap rendah dan tidak dihargai karena melibatkan pekerjaan fisik yang kurang menyenangkan. Di sini kita bisa lihat membasuh kaki dari dua sudut pandang, di mana yang pertama dimensi simbolis menunjukkan kerendahan, membasuh kaki menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan terhadap tamu. Ini melambangkan bahwa tuan rumah menghargai tamunya dengan tindakan pembersihan yang sopan dan menyegarkan. Dan kita bisa lihat secara konteks Alkitab, Yesus dan murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 1-17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada malam sebelum penyalibannya. Tindakan ini sangat kontras dengan posisinya sebagai guru dan Tuhan. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil handuk, dan membasuh kaki mereka, menunjukkan bahwa dia meskipun memiliki otoritas tertinggi, bersedia melakukan pekerjaan yang paling rendah untuk melayani murid-muridnya. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya memiliki pesan mendalam. Yesus menggunakan tindakan ini untuk mengajarkan prinsip pelayanan dan kerendahan hati. Next. Dan di sini saya membagi 4 makna mengenai membasuh kaki. Makna yang pertama adalah pelayanan dan kerendahan hati. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang merupakan tugas pelayanan paling rendah, menegaskan nilai pelayanan dan kerendahan hati. Yesus sebagai guru dan Tuhan menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dalam kerajaan Allah melibatkan pelayanan kepada orang lain, bukan memerintah dengan kekuasaan atau dominasi. Makna yang kedua adalah teladan kasih. Yesus memberikan teladan tentang bagaimana kasih harus diekspresikan dalam tindakan konkret. Dia menunjukkan bahwa cinta tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan, bahkan dalam tugas-tugas yang tampaknya remeh atau rendah. Makna yang ketiga, pembersihan spiritual. Pembasuhan kaki juga memiliki makna simbolis tentang pembersihan spiritual. Yesus menggunakan tindakan ini untuk menggambarkan bagaimana dia membersihkan umatnya dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dia mengingatkan bahwa meskipun seseorang telah dibersihkan secara rohani, tetap diperlukan pemeliharaan hubungan yang bersih dan murni dengan Tuhan. Dan makna yang keempat adalah kehidupan komunitas. Dalam konteks komunitas iman, Yesus menekankan pentingnya saling melayani dan merawat satu sama lain. Ini membentuk dasar bagi hubungan antar anggota tubuh Kristus, di mana setiap orang dipanggil untuk melayani satu sama lain dengan kasih dan kerendahan hati. Jadi secara keseluruhan, pembasuhan kaki Yesus bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga mengandung ajaran penting tentang bagaimana hidup dalam hubungan yang penuh kasih dan pelayanan, mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam tugas yang pertama ini saya simpulkan adalah budaya membasuh kaki pada zaman Yesus merupakan praktik sosial yang menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan kepada tamu. Dalam konteks Yesus, tindakan ini menjadi pelajaran mendalam tentang pelayanan dan kerendahan hati. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menegaskan bahwa pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati adalah bagian penting dari ajarannya dan harus diikuti oleh semua pengikutnya. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya memiliki pesan mendalam. Hal ini juga mengajarkan prinsip pelayanan dan kerendahan hati. Dia menekankan bahwa sebagai pengikutnya, mereka harus saling melayani dengan sikap yang sama. Dan tugas yang kedua, mengamati Kidung Agung 1 ayat 14. Kidung Agung adalah posisi kita yang berada dalam konteks perjanjian lama,
sering dianggap sebagai sebuah dialog antara kekasih dan kekasihnya. Puisi ini kaya dengan simbolisme dan metafora, dan dalam Kidung Agung 1 ayat 14 ini termasuk dalam bagian puisi yang menggambarkan kekaguman dan cinta, di mana isi dari Kidung Agung 1 ayat 14, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Next. Jadi kata kekasihku ini merujuk kepada seseorang yang dikasih oleh penulis, sering diidentifikasi sebagai figur utama dalam puisi. Bisa jadi seorang wanita atau pria, tergantung dari perspektif yang diambil. Kata setangkai bunga pacar atau dikenal sebagai krokus dalam bahasa Yunani adalah bunga yang memiliki keindahan dan keharuman. Dalam budaya Timur Tengah kuno, bunga ini mungkin melambangkan keindahan dan kemurnian. Penyebutan bunga pacar menandakan bahwa kekasih adalah sosok yang sangat istimewa, indah dan berharga. Kata-kata di kebun-kebun anggur Engedi ini merupakan sebuah oasis atau pandangan subur di gurun Yudea yang terkenal dengan keindahannya. Kebun anggur biasanya melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Dengan menempatkan bunga pacar di kebun anggur Engedi, penulis menyeratkan bahwa kekasihnya adalah sesuatu yang luar biasa di tempat yang subur dan makmur. Ini menggambarkan betapa langkanya dan istimewanya sosok kekasih tersebut. Jadi secara metaforis, ayat ini menunjukkan bahwa kekasih adalah pusat perhatian dan sangat berharga seperti bunga yang menonjol di tempat yang penuh keindahan dan kehidupan. Ini menekankan betapa kekasih itu sangat berarti dan istimewa bagi penulis. Dalam budaya kuno, gambaran-gambaran seperti kebun anggur dan oasis seringkali terkait dengan kesuburan, keindahan dan kemakmuran. Oleh karena itu, mengaitkan kekasih dengan elemen-elemen ini memperkuat kesan bahwa kekasih adalah sesuatu yang langka dan berharga. Jadi kesimpulan dalam Kidung Agung 1 ayat 14 ini menggunakan metafora alam untuk menggambarkan kekasih sebagai sosok yang luar biasa dan indah dengan latar belakang kebun anggur Engedi yang subur. Hal ini menekankan nilai dan keistimewaan kekasih dalam pandangan penulis, menambahkan lapisan makna tentang betapa berartinya hubungan mereka. Dalam konteks teologi yang lebih luas, Kidung Agung sering dipandang sebagai gambaran hubungan intim dan penuh kasih antara Tuhan dan umatnya. Ayat ini dengan simbolismenya yang kaya menunjukkan betapa spesialnya hubungan tersebut dengan Tuhan sebagai kekasih yang indah dan berharga dalam kehidupan umatnya. Demikian presentasi dari saya. Saya sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Akan dilanjutkan dengan presentasi Ibu Enike Mendak. Dipersilakan kepada Ibu Enike Mendak. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Eli Lumampo sebagai pemberi materi, kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk membawa metode belajar Alkitab bagian 4, prinsip penafsiran historis budaya dan geografi, mempresentasikan pelajaran Alkitab bagian yang keempat. Yang pertama adalah memperhatikan Yohanes 13 ayat 1-17. Yesus membasuh kaki murid-murid
uraikan mengenai budaya membasuh kaki pada masa itu. Ada dua hal di sini. Pertama, hal membasuh kaki pada masa itu biasanya dilakukan orang Yahudi, di mana seorang hamba yang membasuh kaki tamu-tamu yang tiba setelah menempuh perjalanan yang berdebu dan kotor, atau sebagai bentuk tanda kasih yang luar biasa. Dan yang kedua, yang harus disediakan untuk pembasuhan kaki adalah menurut adat orang Yahudi, yaitu tempayan yang masing-masing isinya 2-3 buyung. Tindakan yang Yesus lakukan dalam Yohanes 13 ayat 1-7 adalah untuk menjadi teladan buat kita sebagai umat Tuhan, supaya kita hidup sebagai hamba yang penuh kerendahan hati dan saling melayani dan saling mengasihi seperti yang Yesus lakukan. Kesimpulannya, dengan kerendahan hati kita dapat belajar dari pribadi Yesus, sebab hanya hamba yang tulus yang bisa melakukan semua itu. Dan yang kedua, kita mengamati Kidung Agung 1 ayat 14 dan menjelaskan maksudnya. Di sini dikatakan, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar. Bunga pacar memiliki manfaat. Ada 3 manfaat di sini kita boleh belajar. Pertama sebagai obat, kedua sebagai pewarna atau henna, ketiga sebagai parfum. Di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 13, di sini dikatakan bunga pacar dan narwastu. Setangkai bunga pacar dalam arti ada banyak lebih dari 1 buah. Bungkusan bunga pacar 1 tangkai dengan bunga dan aromanya seperti bunga mawar, yaitu harum dan wangi. En-Gedi terletak 39 mil ke selatan Yerusalem. Di En-Gedi ada banyak hal yang baik. Pertama, ada 5 hal di sini kita boleh belajar. Pertama, ada banyak mata air. Kedua, iklim yang tidak ekstrim. Ketiga, alam yang indah. Keempat, tanah yang subur. Kelima, tempat produksi segala macam parfum. Kesimpulannya, ketika pengantin perempuan memuji kekasihnya ibarat mur dan bunga pacar, dia sedang menggambarkan kekasihnya seperti parfum yang berbau harum. Terima kasih, presentasi saya sampai sini. Mungkin ada penyampaian dari Pak Denny atas hasil tugas dari kedua peserta. Ya, baik. Dari kesimpulannya, baik Pak Edo maupun Ibu, maaf Ibu, saya lupa tadi Ibu yang kedua. Dari kesimpulannya udah benar semua. Hanya memang tadi untuk yang Pak Edo mencoba untuk membahas lebih lengkap lah seperti itu ya, khususnya yang Yohanes pasal 13. Nah, itu berarti bisa menambah wawasan. Hanya memang poin pentingnya di situ adalah tentang kerendahan hati dan pelayanan kasih. Mungkin itu yang lebih mudah untuk dipahami ya. Tapi kalau itu sebagai simbolisasi dari pembersihan dosa, memang itu perlu ada kajian lebih lanjut. Tetapi tidak apa-apa, itu cukup bagus ya. Berani untuk memperoleh penafsiran lain. Ya, biasanya orang hanya memperoleh arti, memperoleh tafsiran di situ adalah tentang kerendahan hati, lalu kemudian mengasihi tanpa pandang orang, ya, termasuk Petrus yang akan menyangkal dan Yudas yang akan mengkhianati juga dibasuh kakinya. Tapi tadi cukup bagus ya, cukup berani untuk menampilkan satu pengertian lagi, bahwa itu adalah simbolisasi dari pembersihan dosa. Nah, ini memang perlu kajian lebih lanjut, tapi tidak apa-apa ya. Hal itu disampaikan
pasti beliau punya argumentasinya untuk memperkuat bahwa pembasuhan kaki itu adalah simbolisasi dari pembersihan dosa. Ya, tapi kalau kesimpulan-kesimpulan yang lain sudah oke, sudah baik, sudah bagus, sudah benar. Ya, baik. Jadi seperti itu, Ibu. Ya. Ya, mungkin sampai di sini pendalaman kita mewakili Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Denny yang sudah memberikan materi pada kami jemaat Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada penyampaian dari Bapak Gembala. Terima kasih banyak Pak Denny. Ya, sama-sama Pak Gembala. Kalau nanti Pak Denny akan ikut dalam doa. Oh ya, baik. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan pada akhir ibadah kami ini. Kami bersukacita menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kami bergembira karena Tuhan selalu mengasihi kami. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami, menyampaikan pelajaran-pelajaran berharga, pedoman hidup melalui dua tokoh, dan biarlah kami mau hadirkan tokoh-tokoh itu dalam kehidupan masa sekarang, dan melaluinya orang-orang boleh mengenal kepadamu ya Tuhan. Percaya kepadamu, kami semakin bangga kepada Tuhan, yang mengendalikan sejarah, mengendalikan kehidupan, yang selalu memberi kemenangan kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati Bapak Ibu Gembala, seluruh jemaat GBDI Betani Peta, dalam setiap aktivitas pekerjaan, rencana-rencananya ke depan, Tuhan beserta sebagaimana Engkau sudah beserta kepada Yusuf dan juga Gideon, akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Tuhan selalu beserta atas kami semua, keluarga besar jemaat GBDI Betani Peta. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ulanglah, bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi kita semuanya. Persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu memberikan hikmat, pertolongan, dan juga keajaiban mujizat dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih. Ya. Saya. Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. yang selanjutnya diserahkan kepada kuasa. Saya mohon izin live Pak Gembala dan jemaat. Ya.